Selamat sore, bertemu dengan saya penonton tayangan ini. Seperti biasa, moto kita neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Sekalipun mungkin di dalam keseharian kita menghadapi perjalanan aparat penegak hukum ini, menghadapi perjalanan hukum yang berjalan ini, sering sekali neraca itu tidak seimbang. Sering sekali para pencari keadilan itu menjadi orang yang sangat tersiksa untuk menggapai keadilan. Baik, kali ini saya ingin mengomentari atau menimpali hasil wawancara dari Sindo News televisi dengan beberapa narasumbernya. Antara lain di sana ada saya lihat Bapak Susno Duaji, ada Bapak Fredrik Yunadi, dan ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi, dan Bapak Edi Hasibuan. Dalam perbincangan itu diulas tentang persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Nah, saya tidak terlalu menyoroti perjalanan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, karena itu mungkin nanti bisa kami soroti di bagian lain, di kesempatan lain. Tapi kami terusik dengan pernyataan dari Saudara Mukhtar Effendi yang merupakan penasihat hukum dari Peggy Setiawan. Kami mendengar bahwa ketika keluarga atau orang tua dari Peggy Setiawan akan mengunjunginya, itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Dia Mukhtar Effendi memakai istilah dirintangi. Kita tidak tahu apa alasannya gitu ya, dirintangi oleh petugas tahti. Nah, kenapa saya begitu terusik dengan statement dia ini, statementnya Mukhtar Effendi ini? Karena saya pun sebagai seorang penasihat hukum beberapa kali menghadapi persoalan yang sama. Ketika kita akan menjumpai klien kita, saya pernah satu kali klien saya itu ada dalam tahanan polsek. Saya katakan saja Polsek Sunggal. Lalu entah bagaimana Polsek Sunggal menitipkan klien saya ini menjadi tahanan Polrestabes Medan. Nah, ketika saya pergi ke Polsek Sunggal, saya mendapatkan keterangan bahwa klien saya itu sekarang sudah dipindahkan ke Polrestabes Medan. Lalu kemudian beberapa hari selanjutnya saya baru punya kesempatan, saya kunjungilah klien saya itu ke Polrestabes Medan. Tetapi saya sangat terkejut ketika petugas tahti tidak mengizinkan saya juga untuk mengunjungi klien saya. Sama seperti yang saya dengar tadi dari keterangan Mukhtar Effendi, bahwa orang tua Peggy tidak diizinkan untuk menjenguk anaknya. Nah, dalam kaitannya dengan kasus yang saya tangani, saya bertanya kepada petugas tahti, kenapa saya tidak diperbolehkan untuk menjumpai, untuk menjenguk klien saya, karena saya telah diberikan surat kuasa. Lalu yang paling mengejutkan saya, jawaban dari petugas tahti adalah, silakan Bapak koordinasi dengan penyidik. Lalu saya bingung, saya tanya, apa maksudnya saya harus koordinasi dengan penyidik? Kembali dijawab oleh petugas tahti, kami tidak bisa memberikan izin Bapak untuk menjenguk klien Bapak kalau tidak adanya izin dari penyidik. Lantas saya sampaikan, saya katakan, apakah berbeda hukum yang kalian pegang dengan hukum yang saya pegang? Karena dalam pemikiran saya, sepanjang kita sama-sama berlandaskan kepada KUHP, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan kita menjenguk klien kita. Sepanjang itu ada dalam hari kerja. Nah, karena saya berkata seperti itu kepada petugas tahti, memang terus terang saya katakan, apakah KUHP yang kalian punya, KUHP yang kalian pegang, itu berbeda dengan KUHP yang saya pegang. Kalau KUHP yang saya pegang itu adalah mengizinkan kuasa hukum atau keluarga untuk menjenguk seorang tersangka. Lalu kemudian
eh, entah bagaimana petugas tahti berkoordinasi dengan mungkin atasannya yang ada di situ, lalu kemudian saya diizinkan untuk melihat itu. Saya pikir akhirnya saya mulai mengkaji apa maksudnya. Setiap kali kita ingin menjenguk klien kita harus berkoordinasi dengan penyidik. Kalau penyidik pada saat kita telepon langsung mengangkat, masih beruntung. Bagaimana kalau telepon kita tidak diangkat? Padahal antara polsek dengan polres itu punya jarak yang cukup jauh. Nah, kalau telepon tidak diangkat, apakah saya harus pergi lagi ke polsek? Nah, paparan-paparan itu saya ungkapkan kepada petugas tahti sehingga mungkin mereka akhirnya mengizinkan. Tapi maksud saya, peristiwa-peristiwa seperti ini kan pasti akan terulang terus. Nah, kita mau tahu apa sebetulnya landasan hukum yang menjadi pegangan penyidik kah, petugas tahti kah, untuk tidak mengizinkan PH, pengacara, penasihat hukum untuk melihat kliennya. Kalau memang ada peraturan yang telah dibuat polisi atau Kapolri, saya pikir diterbitkan, diberitahu ke kita. Ini ada peraturannya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi. Dan sekaligus kita bisa menguji apakah peraturan yang diterbitkan oleh Kapolri misalnya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sekaligus kita bisa menguji peraturan itu lewat institusi yang sudah disediakan negara. Jadi kita ini tidak seperti kucing-kucingan, kejar-kejaran. Kita ini seperti tidak tahu harus mengadu ke siapa. Seolah-olah kekuasaan itu mutlak di tangan oleh penyidik. Saya pikir hal seperti ini tidak boleh terulang, tidak boleh terjadi. Dan kadang-kadang dalam pemikiran kita, ya mungkin subjektif, tetapi karena ini sering sekali terjadi, sering kita alami, maka kita kadang-kadang berpikir, apakah dalam pikiran penyidik hanya mereka yang menjadi aparat penegak hukum? Apakah kami pengacara? Apakah kami PH bukan aparat penegak hukum? Bukankah eksistensi kami sebagai pengacara diatur secara undang-undang? Undang-undang tentang advokat. Saya pikir jelas semua eksistensi kita itu semua diatur oleh undang-undang. Sama halnya kepolisian diatur oleh undang-undang kepolisian tahun 2002. Jaksa juga diatur oleh undang-undang kejaksaan. Institusi kehakiman juga, Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang. Jadi saya merasa sangat tidak adil kalau dalam setiap pemeriksaan itu ada seperti otoritas yang terlalu kuat yang tidak bisa disentuh. Jadi kiranya ini bisa menjadi pemikiran kita bersama supaya kita saling menghargai sesama aparat penegak hukum. Terima kasih.